Perkenalkan, nama saya Patricia Putri, NIM 201041717164, kelas A2 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Di sini saya akan meringkas mengenai materi perilaku remaja. Sejarah pemasaran terhadap remaja. Segmen remaja dalam pemasaran relatif baru dibandingkan kategori demografi yang lain. Pemasar menemukan atau menciptakan pasar remaja Amerika selama Perang Dunia Kedua dan setelah perang tersebut berakhir. Ada dua hal yang menandai pembentukan pasar remaja di Amerika, yaitu Madison Avenue dan majalah Seventeen. Pemasaran produk yang ditunjukkan pada remaja sebagai kelompok umur yang berbeda dengan orang dewasa dan anak-anak telah ada bahkan sebelum kata remaja pertama kali dicetuskan oleh pusat pertokoan Madison Avenue di New York pada tahun 1941. Sebagai pusat pertokoan terbesar pada masa itu, Madison Avenue menyediakan beragam kebutuhan sehari-hari seperti produk retail. Pusat pertokoan ini menyediakan satu bagian khusus departemen yang menyediakan produk untuk remaja. Produk yang mereka tawarkan adalah produk fashion dengan model dan corak yang berbeda dengan produk yang ditawarkan untuk orang dewasa dan anak-anak. Selain Madison Avenue, pada tahun 1945 diluncurkan majalah khusus remaja perempuan bernama Seventeen. Editor Seventeen menulis memo pada pengiklanan yang berisi janji bahwa gadis remaja adalah peniru. Mereka terus-menerus saling meniru dengan mengenakan pakaian yang serupa dan makan makanan yang sama. Seventeen juga menciptakan paradigma periklanan klasik. Majalah itu menjamin bahwa pengiklanan Seventeen akan untung besar di kemudian hari, karena telah berhasil menanamkan hasrat terhadap produk-produk tertentu yang akan mereka beli setelah menikah. Setelah Perang Dunia, segmen remaja semakin berkembang pesat. Perekonomian Amerika berkembang pesat. Mulailah terbentuk keluarga-keluarga dan komposisi yang khas, yaitu ayah sebagai pencari nafkah yang bekerja di luar rumah, ibu sebagai pengurus rumah tangga, dan anak-anak yang leluasa mendapatkan pendidikan dan waktu luang tanpa dibebani oleh pekerjaan rumah tangga. Karena kestabilan ekonomi di masa itu, jumlah kelahiran di Amerika meningkat luar biasa. Lahirlah generasi baru yang biasa disebut baby boomer atau biasa disebut generasi X. Termasuk dalam generasi ini adalah orang-orang yang lahir di antara tahun 1964 sampai dengan tahun 1979. Selama kurun waktu tersebut, majalah Dwi Mingguan remaja bernama Jackie diterbitkan di Inggris oleh D.C. Thomson pada tahun 1964. Majalah ini yang kemudian menjadi cikal bakal bentuk majalah remaja yang sekarang beredar. Melalui majalah ini, remaja mengetahui citra-citra kecantikan, meskipun banyak citra yang ditampilkan berbeda dengan citra kecantikan majalah remaja masa kini setelah era 90-an. Majalah Jackie menekankan anggaran belanja. Citra kecantikan ditawarkan berhubungan dengan citra kecantikan pasar kelas bawah. Remaja diajari mempercantik diri dengan biaya rendah. Pemasaran pada remaja mengalami titik balik di akhir tahun 1980-an karena dua peristiwa besar, yaitu kesuksesan film Jaws pada tahun 1975 dan Star Wars pada tahun 1977. Pemasar film tersebut tidak saja berhasil menjual tiket bioskop dalam jumlah besar, tetapi juga berbagai produk bermerek bertemakan film-film tersebut, dari gambar tokoh utama hingga spray bertema film dan produk turunan kedua film tersebut sangat digemari oleh remaja. Sejak saat itu, pemasar mengetahui bahwa tersedia pasar remaja yang cukup besar. Peristiwa kedua terjadi pada tahun 1978 ketika Federal Trade Commission berusaha mengubah peraturan yang melarang periklanan yang ditunjukkan pada anak-anak satu dekade kemudian. Peraturan memperbolehkan periklanan untuk anak-anak sehingga mainan, permainan dan produk-produk yang berkaitan Teenage Mutant Ninja Turtles berhasil dipasarkan. Pada dekade 1980-an,
karena resesi ekonomi pemasaran terhadap remaja melemah, tetapi 10 tahun kemudian pemasar menemukan metode dan sasaran baru untuk memasarkan produknya. Dan terdapat pemasaran terhadap generasi Y. Para pemasar menetapkan remaja generasi Y adalah segmen yang penting, lebih penting daripada remaja pada generasi-generasi sebelumnya, setidaknya karena 3 alasan, yaitu yang pertama, mereka mempengaruhi belanja orang tua. Yang kedua, mereka akan membelanjakan uangnya sekarang dan akan belanja lebih banyak lagi. Yang ketiga, mereka adalah trend center. Berdasarkan penelitian Teenage Research Unlimited, pengaruh remaja generasi Y dalam keputusan pembelian keluarga lebih besar daripada remaja dari generasi manapun. Remaja melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi keputusan pembelian orang tua dan keluarga seperti meminta langsung, bernegosiasi, mempengaruhi atau strategi emosional lain seperti merayu, serta membuat orang tua merasa bersalah. Berdasarkan survei Children Market Research, 34% anak dengan usia 9-14 tahun mempengaruhi orang tuanya memilih permainan video, 19% mempengaruhi liburan keluarga, 18% mempengaruhi pembelian stereo equipment, sedangkan 14% sisanya mempengaruhi pembelian komputer, VCR, dan televisi. Semakin banyak remaja terlibat dalam keputusan pembelian produk untuk keluarga, produk yang paling banyak melibatkan pendapat remaja adalah makanan-makanan, kendaraan, liburan keluarga, dan teknologi. Peran remaja menentukan pembelian keluarga semakin besar jika mereka terlibat dalam proses konsumsi produk tersebut. Posisi remaja yang semakin mempengaruhi keputusan pembelian orang tuanya membuat pemasar yang semakin sering menempatkan remaja dalam iklan mereka, terutama dalam iklan produk yang biasa dibeli oleh keluarga. Dalam iklan-iklan tersebut, remaja atau anak-anak digambarkan sedang menunjukkan atau memilih produk tertentu untuk orang tua mereka. Selanjutnya, orang tua mengikuti saran sang anak. Bahkan iklan-iklan dibuat sesuai dengan selera remaja, yaitu menampilkan beberapa adegan yang berganti dengan cepat serta menampilkan beberapa orang yang tampil bersama dengan wajah ceria. Remaja generasi Y adalah anak muda terkaya sepanjang sejarah. Kelompok paling kaya dalam segmen remaja adalah ABG atau anak pra-remaja yang berusia 12-14 tahun. Mereka dianggap sebagai generasi terkaya karena jumlah belanjanya terus meningkat 2 kali lipat setiap 10 tahun sejak 3 dekade terakhir. Faktor yang membuat ABG semakin kaya adalah yang pertama, jumlah anak dalam keluarga semakin sedikit sehingga kekayaan orang tua hanya dibagikan pada lebih sedikit anak. Yang kedua, perasaan bersalah orang tua karena bekerja sepanjang waktu atau bercerai dikompensasikan dalam bentuk pemenuhan materi. Program keluarga berencana adalah salah satu bentuk pengendalian pemerintah terhadap jumlah penduduk. Banyak negara miskin dan berkembang seperti Indonesia, China, memberlakukan kebijakan itu. Kebijakan tersebut tidak saja berdampak secara demografis, tetapi juga pada relasi sosial dalam keluarga. Dan terdapat juga yang namanya produk untuk remaja. Produk pertama yang diciptakan dengan menyesuaikan karakter remaja adalah fashion. Para perancang pakaian jadi menciptakan kategori khusus yang membedakan pakaian remaja dengan pakaian anak-anak dan pakaian orang dewasa. Sejak saat itu, ketertarikan remaja terhadap fashion semakin meningkat. Mereka adalah segmen yang paling cepat menyesuaikan diri dengan pembuat perubahan fashion. Jumlah belanja fashion remaja hingga 2/3 dari seluruh pengeluaran mereka. Kecenderungan remaja generasi Y mengkonsumsi fashion berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka adalah generasi yang paling gandrung dalam pakaian desainer ternama. Mereka tak ragu mengeluarkan banyak dana untuk membiayai kesukaan mereka terhadap fashion bermerek. Hal-hal yang ingin diperoleh dari merek adalah
Yang pertama, berkualitas bagus, selanjutnya pakaian modern yang nyaman dikenakan, merek yang membuat mereka diperhatikan, modernitas, trendy, dianggap karena, dan hal-hal lain yang membuat mereka dihargai oleh lingkungan sekitarnya. Remaja sangat ingin orang lain tahu merek pakaian mereka berharga mahal. Selain itu, mereka juga ingin pakaian bermerek berkualitas tinggi. Sekali saja mereka dikecewakan maka mereka tak akan melakukan pembelian ulang. Terdapat jenis fashion yang disukai generasi Y berbeda dengan generasi X. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Laura Portals Diaz pada 2003, merek favorit remaja adalah Old Navy, Tommy Hilfiger, American Eagle, Abercrombie dan Fitch. Selanjutnya, Diaz menyebutkan bahwa yang pertama, generasi Y mensyaratkan pakaian yang mereka kenakan seharusnya nyaman dan pantas dipakai tubuh. Yang kedua, model pakaian yang disesuai akan suka dengan gaya pribadi dan norma di sekitarnya. Yang ketiga, pembelian dilakukan berdasarkan motivasi fit-in dan memiliki identitas. Baik, sekianlah ringkasan saya mengenai materi perilaku remaja. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.